hikmah kepada kaum muslimin melalui perjuangan. Sehingga ketika kemudian kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, lalu kemudian disusul dengan Jepang 3,5 tahun, jangan dibayangkan tidak ada perjuangan selama itu. Ada banyak perjuangan walaupun bersifat kedaerahan. Tetapi kenapa kemudian pada saat itu Allah belum memberikan kemenangan? Ya, Allah memberikan hikmah. Allah memberikan hikmah kepada kaum muslimin. Di antara hikmah itu adalah terbukanya peluang bagi mereka untuk menjemput kesyahidan melalui jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika Allah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina, berarti kemerdekaan yang bermakna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah kemerdekaan yang dihadiahkan, dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan mendapatkan kemerdekaan yang bermakna rahmat, tetapi istidraj. Maka dalam perspektif kita dijajah pada masa itu 350 tahun oleh Belanda, bagi Belanda mereka adalah kemenangan. Bagi Belanda mereka berhasil, mereka sukses, mereka merdeka. Mereka mampu menancapkan kekuasaannya selama 360 tahun, maka bagi mereka adalah keberhasilan, kesuksesan. Tapi apakah kita akan mengatakan bahwa Allah memberikan rahmat kepada Belanda telah berhasil menjajah, menguasai negeri ini 350 tahun? Tidak, itu bukan rahmat, itu namanya istidraj. Baik, kenapa? Karena hikmah kemerdekaan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah kemerdekaan? Hikmah kemerdekaan itu ada 6 yang disebutkan di dalam surat Al-Fat dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yang pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Lalu kemudian yang keempat, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yang kemudian yang kelima, yazdad imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dan 6. Jadi yang pertama adalah liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bahwa musibah itu, bahwa kemerdekaan itu adalah takfiruz dzunub. Ya, hikmah dari kemerdekaan itu adalah takfiruz dzunub, pengguguran dosa. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan disertai dengan kesabaran dalam perjuangan untuk menjadi jalan tergugurkan banyak dosa bagi kaum muslimin. Dan ketika mereka mampu mendapatkan kemerdekaan lalu mengisi kemerdekaan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan ketaatan, itu pun juga menjadi jalan pengguguran dosa bagi mereka. Sebab sabar dan syukur adalah pintu yang Allah bukakan untuk kaum muslimin, di mana dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran mereka atas musibah dan kesyukuran mereka atas nikmat. Lalu kemudian hikmah yang kedua adalah wa yutimma ni'matahu 'alaika, yaitu bahwa kemerdekaan itu bertujuan untuk menyempurnakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya, untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada kaum muslimin. Dan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah nikmat Islam. Maka dengan melalui kemerdekaan, kaum muslimin bisa menjalankan ajaran Islam secara baik dan secara benar. Yang dalam kondisi terjajah akan kesulitan untuk itu. Ya, kita bayangkan saja bagaimana kaum muslimin di Uighur sangat susah untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Mereka terisolasi, tidak bisa menjalankan ibadah haji, tidak bisa menjalankan ibadah umrah. Mereka tidak boleh mengumandangkan azan di masjid. Mereka bahkan dilarang untuk sholat. Wanita-wanita dilarang untuk mengenakan jilbab. Bahkan yang parahnya adalah tentara-tentara komunis boleh tinggal di rumah kaum muslimin, dan para wanita yang ada di dalam rumah itu harus melayani apa yang diinginkan oleh tentara, termasuk pelayanan dalam hubungan seksual.
Itu keadaan yang kita dapatkan dari berita kaum muslimin di Uighur. Nah, dalam kondisi terjajah, kita susah untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mendatangkan kemerdekaan, maka hikmah kemerdekaan itu adalah wa yutimma ni'matahu 'alaika, adalah supaya dengan kemerdekaan itu Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya, yaitu nikmat Islam, supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga adalah wa yahdiyaka siratan mustaqimah, bahwa melalui kemerdekaan itu kita bisa meniti dengan mudah jalan-jalan hidayah, yaitu jalan-jalan ilmu. Ya, dengan hikmah kemerdekaan kita bisa berkumpul di masjid berlama-lama seperti ini untuk belajar, menuntut ilmu, mendengarkan kajian. Ya, beda di zaman dahulu, berkumpul seperti ini bisa dibubarkan. Ustadznya, kiainya ditambah. Tidak boleh disebarkan dakwah, ta'lim, pengajian. Kita nggak bisa belajar secara mudah, secara bebas dalam kondisi terjadi. Tapi Masya Allah saat ini banyak pemuda-pemudi Indonesia yang belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar di Sudan, belajar di Mesir, belajar bahkan di negara-negara Eropa, mempelajari ilmu kedokteran, sosial dan seterusnya. Mudah kita belajar. Kenapa? Karena hikmah dari kemerdekaan. Hikmah dari kemerdekaan yang itu menjadi sangat sulit kita mendapatkan ilmu, meniti jalan ilmu jika dalam kondisi yang terjaya. Lalu kemudian hikmah kemerdekaan berikutnya adalah wa yansurakallahu nasran aziza. Yang keempat adalah bahwa melalui kemerdekaan itu Allah menunjukkan kepada kita dekatnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kaum muslimin. Allah tidak pernah mengecewakan tangan-tangan mereka yang tertengadah kepada Allah, berharap, berhajat kepada Allah. Allah tidak meninggalkan mereka dan Allah tidak mengecewakan mereka. Maka kemerdekaan adalah jawaban Allah atas dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kemudian hikmah yang kelima adalah wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kemerdekaan itu dihadirkan Allah untuk menenangkan hati orang-orang yang beriman. Lalu kemudian hikmah kemerdekaan yang keenam adalah untuk menambah keimanan kaum muslimin di atas keimanannya. Untuk menambah keimanan kaum muslimin di atas keimanan yang sudah ada. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, adalah supaya Allah menambah bagi mereka keimanan mereka di atas keimanan yang sudah ada. Artinya semakin dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hikmah kemerdekaan. Dan Allah menegaskan walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Allah punya tentara-tentara yang hebat, tentara-tentara yang kuat di langit dan juga di bumi. Bahwa Allah untuk menghancurkan para penjajah dengan hanya mengutus satu malaikat saja sudah cukup. Bagaimana negeri Sodom dihancurkan oleh Allah dengan mengutus satu malaikat saja. Itu pun satu malaikat ini mengangkat negeri Sodom dan membalikannya hanya dengan melalui ujung sayapnya. Malaikat dengan ujung sayapnya mengangkat negeri Sodom lalu dibalikkan. Allah punya tentara-tentara yang hebat. Tapi sekali lagi bahwa ketika Allah belum memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, bukan Allah tidak sayang kepada mereka, bukan Allah zalim pada kaum muslimin, tetapi Allah memberikan hikmah kepada mereka, di mana hikmah ini lebih bernilai daripada apa yang mereka inginkan. Allah bilang, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang mendapatkan hikmah, dia telah mendapatkan kekayaan yang berlimpah, kebaikan yang sangat berlimpah. Allah pengen menanamkan di hati kaum muslimin bahwa dalam kondisi terjajah atau dalam kondisi merdeka, tetap saja kita semua akan mati.
Suka tidak suka, senang atau tidak senang. Tetapi kemenangan dalam Islam itu bukan apa yang mampu kamu raih di dunia ini. Kemenangan dalam Islam itu adalah kamu mampu mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terjajah kamu dekat dengan Allah, kamu pemenangnya. Dalam kondisi merdeka kau tetap taat kepada Allah, kamu pemenangnya. Tapi dalam kondisi merdeka kau tidak taat kepada Allah, kamu tetap kalah. Kamu tetap gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi terjajah kamu tidak dekat kepada Allah. Dua kerugian sekaligus. Maka inilah makna yang ada di balik kemerdekaan. Inilah hikmah kemerdekaan. Dan karena itulah tujuan kemerdekaan berdasarkan hikmah, makna dan kandungan kemerdekaan tadi. Ada 3 tujuan kemerdekaan itu. Ya, tujuan kemerdekaan dalam Islam. Yang pertama adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Bahwa kemerdekaan itu bertujuan untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menuju hanya penyembahan kepada Allah. Jadi meskipun seseorang hidup di negeri yang merdeka, tapi manakala dia masih menggantungkan hajatnya, harapannya kepada selain Allah, dia masih menyembah bebatuan, menyembah pepohonan, menyembah berhala, menyembah kubur, menyembah bintang, mempersembahkan sesajen kepada jin yang berada di sekitar gunung, jin yang berada di sekitar laut, maka sejatinya dia belum merdeka di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun negerinya sudah merdeka. Meskipun dalam kondisi terjajah, namun mereka bertauhid kepada Allah, membenarkan ketauhidan kepada Allah, maka hakikatnya mereka merdeka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih dahsyat lagi ketika Allah hadirkan kemerdekaan dan kita semakin memurnikan ibadah dan taat kepada Allah. Itulah hakikat kemerdekaan dunia dan akhirat. Nah, inilah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah ikhrajul ibad min dirfi dunya ila sa'atil akhirah. Membebaskan manusia atau mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju pada luasnya kehidupan akhirat. Jadi dunianya adalah penjara, dan Islam itu ingin membebaskan kita dari penjara kehidupan dunia untuk kemudian kita berorientasi hidup untuk akhirat. Sehingga bukan hanya dunia kita dapatkan, tapi juga akhirat kita dapatkan. Sebab manakala hidup kita berorientasi dunia, mungkin dunia kita dapatkan kalau memang rezeki kita, tapi akhirat pasti lepas. Pasti lepas. Dan Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kalau kamu berhasil mendapatkan dunia tapi tidak mengantarkan sukses di akhirat, maka engkau tertipu dengan dunia itu. Wal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, yang diinginkan oleh Allah, bagaimana kita hidup ini, orientasi hidupnya adalah akhirat, meskipun fisik kita, pikiran kita di dunia. Tapi bagaimana orientasi kita itu adalah akhirat. Maka turunlah Islam untuk mengarahkan supaya kita itu betul-betul dalam menjalani hidup berorientasi akhirat, supaya kita tidak terpenjara untuk mendapatkan kesuksesan dunia semata, tapi kita terbebaskan untuk mengejar akhirat, dan dunia pasti datang. Itu disebutkan di dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-20, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan akhirat, dunia pasti akan dia dapatkan. Tapi siapa yang menginginkan dunia, dunia akan dia dapatkan kalau rezekinya, tetapi akhiratnya lepas. Ya, contohnya adalah kita minum air. Kita minum air, ini adalah aktivitas dunia. Tapi kalau kita berorientasi akhirat, kita dapatkan pahala akhirat sekaligus kita dapatkan manfaat dunianya. Itu dengan cara apa? Ikuti petunjuk Islami. Minum dengan tangan kanan, minum baca basmalah. Begitu kita minum, maka dunia dan akhirat kita dapatkan. Begitulah Islam. Bagaimana supaya kemudian orientasi kita bekerja itu adalah akhirat. Kita bekerja lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jadi pejabat, orientasi kita akhirat, bukan orientasi dunia.
Maka para pejabat yang melakukan perbuatan korupsi itu adalah orang-orang yang hanya berorientasi dunia. Para pedagang yang curang dalam takaran dalam timbangannya itu berarti berorientasi dunia, belum berorientasi akhirat sebagai pedagang dan lain sebagainya. Baik, lalu kemudian tujuan kemerdekaan yang ketiga adalah ikhrajul ibad min jawril adyan ila adlil Islam, membebaskan atau mengeluarkan manusia dari kezoliman ajaran-ajaran selain Islam kepada keadilan Islam. Ada sebuah keyakinan atau sebuah ajaran di India dan di YouTube ada, di mana diyakini oleh satu masyarakat bahwa suami istri jika suami lebih dahulu mati, maka istri harus ikut dikubur atau dibakar bersama jenazah suami. Ini adalah kezaliman. Tetapi anehnya, kalau si istri yang mati lebih dahulu, nah suaminya boleh nikah lagi. Boleh nikah lagi. Kezaliman pada kaum wanita. Kaum wanita tidak boleh bahagia kalau suaminya sudah mati. Dia harus menderita juga. Alhamdulillah. Juga pernah terjadi di zaman jahiliyah. Bagaimana keluarga yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan, maka keluarga itu di dalam bi'ah atau di dalam urfnya masyarakat, jika keluarga dikaruniai anak perempuan, maka pilihan bagi keluarga itu adalah mengubur bayinya, bayi perempuan yang hidup-hidup sampai mati, dan dia menjadi keluarga yang terhormat, atau dia menanggung rasa malu, aib yang besar dengan memelihara anak tersebut, seolah-olah kutukan. Kapan kutukan ini lepas? Kalau anak perempuan yang dipeliharanya itu bisa dinikahi oleh orang terpandang di masa depan. Nah, karena itu sudah menjadi urfnya, maka ketika keluarga dikaruniai anak perempuan, maka akhirnya kemudian keluarga ini akan menanggung rasa malu. Dan pada akhirnya kebanyakan para abah, para bapak pada masa itu memilih untuk melepaskan kutukan rasa malu dengan membunuh bayi mereka, baik perempuan mereka, ya, dikuburnya hidup-hidup. Salah satu yang telah melakukannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia memeluk agama Islam. Ya, dia pernah membunuh bayinya sendiri. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Itulah kezaliman ajaran-ajaran selain Islam, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Adat istiadat yang kemudian terkadang banyak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Maka Islam datang untuk membebaskan itu semua, dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Apa artinya din? Din itu bisa bermakna seperangkat aturan, ajaran, adat istiadat, budaya, gaya hidup, model hidup. Nah, itu artinya din. Maka ketika kemudian din dibenturkan dengan ajaran, dengan adat istiadat, dengan budaya, dengan model hidup, dengan gaya hidup, seorang muslim harus memegang prinsip surat Ali Imran ayat yang ke-19, inna dina indallahil Islam. Bahwa ajaran yang benar, aturan yang benar, model hidup yang benar, prinsip hidup yang benar, gaya hidup yang benar adalah Islam. Gak ada yang lain. Oke, baik. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah tujuan kemerdekaan. Ya, inilah tujuan kemerdekaan. Mari kita melangkah kepada pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia mereka kembali kepada agama Allah secara berbondong-bondong. Ayat ini mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, sekaligus mendidik kita bahwa hakikat kemerdekaan atau inti kemerdekaan itu kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya manusia kepada agama Allah, kembalinya manusia mengamalkan ajaran Islam secara baik dan secara benar. Ini untuk supaya kemudian kita menyadari bahwa merayakan atau memperingati kemerdekaan atau memeriahkan kemerdekaan dengan memberikan warna yang menunjukkan simbol-simbol kemerdekaan, yaitu warna merah putih di jalan-jalan, di gerbang-gerbang komplek kita, simbol-simbol merah putih dinampakkan,
kemudian umbul-umbul, bendera-bendera, itu tidak salah. Bahkan memeriahkan kemerdekaan dengan sejumlah lomba juga tidak salah. Tetapi inti kemerdekaan itu tidak cukup dengan cara-cara yang demikian. Kita belum benar-benar di sisi Allah kita memahami kemerdekaan itu kalau hanya diwarnai, dimeriahkan dengan cara-cara yang zahiriyah, lahiriah seperti itu semata. Tetapi hakikat kemerdekaan itu adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat kemerdekaan. Hidayatullah merilis bahwa ada 61% warga Indonesia dari kalangan muslim, 61% dari kalangan muslim warga Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran. 61%, ini angka yang besar. 61% dari usia balik, dari kalangan muslim, dari kalangan warga Indonesia atau penduduk negeri. Nah, harusnya indikator kemerdekaan di tahun mendatang adalah berkurangnya angka ini. Dari 61% mungkin menjadi 30%, 20% kalau memang belum bisa hilang sama sekali. Tapi ada penurunan kebodohan, penurunan angka ketidaktahuan membaca Al-Quran, sehingga kemudian yang berarti adalah bertambah jumlah orang yang bisa baca Quran. Kemudian Muhammadiyah merilis dalam berita ada 1 juta warga Indonesia yang melakukan perbuatan hubungan sesama jenis, melakukan hubungan sesama jenis. 1 juta jiwa, itu bukan angka yang sedikit, angka yang besar. 1 juta jiwa. Nah, ini harus kemudian indikator kemerdekaan di tahun depan angka ini menurun. Angka ini menurun. Nah, sehingga sebagai wujud kita merayakan, memperingati, bergembira dengan kemerdekaan di komplek kita, harusnya indikatornya adalah keadaan kaum muslimin itu seperti di awal-awal kita menjalani kehidupan beribadah di bulan Ramadan. Terasa banget. Orang-orang yang tidak pernah kelihatan di masjid, kelihatan di masjid. Masjid penuh, meluber. Harusnya itu adalah warna kemerdekaan. Kembalinya manusia kepada Allah. Harusnya ada data, ada berapa banyak kepala keluarga yang belum sholat di masjid. Indikatornya tahun depan, ini tugasnya RT RW. Bagaimana kepala keluarga ini sholatnya di masjid. Itu baru indikator kemerdekaan. Ada berapa banyak yang tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran. Di data. Barulah kemudian kita benar-benar di komplek ini merayakan kemerdekaan, memeriahkan kemerdekaan. Bisa didata, bisa. Sebab dalam upaya menyelenggarakan lomba ternyata bisa dilakukan pertemuan RT, pertemuan RW, warga, lalu kemudian membicarakan lomba apa, kegiatan apa yang akan mewarnai komplek kita ini dalam upaya memeriahkan kemerdekaan. Kenapa tidak menjadi salah satu agendanya? Coba saya butuh data dalam waktu 2-3 hari ini, masing-masing bapak data di anggota keluarganya yang usia balik yang belum bisa baca Quran. Saya butuh laporan itu. Kalau dalam rumah itu ada 7 orang keluarga di usia di atas usia balik, ada berapa yang belum bisa baca Quran? Dikumpulkan datanya. Dan ini harus ada penurunan angka tersebut nanti di tahun depan. Itulah indikator kemerdekaan itu. Ada program untuk mengurangi ketidaktahuan membaca Al-Quran. Ada berapa banyak warga yang belum sholat? Bisa ternyata kita harus lakukan seperti itu, karena kita bisa kumpulkan warga untuk membuat sejumlah lomba-lomba dan seterusnya. Kita bisa menggalang dana. Kenapa kemudian kita tidak data ada berapa banyak warga di sekitar kita? Kalau di komplek kita alhamdulillah nggak ada warga yang berkekurangan. Mungkin di sekitar komplek kita ada yang punya kenalan, ada yang punya, kita data berapa orang yang kita perlu bantu dan tolong. Nah, jadi masyarakat muslimin, coba kemudian kita sebagai seorang muslim yang sudah mendapatkan panduan dan petunjuk dari Al-Quran dalam hidup ini, kita mulai merubah paradigma kita dalam memeriahkan kemerdekaan.
Tidak salah dengan mewarnai komplek kita dengan simbol-simbol kemerdekaan, tidak salah. Cuman bagaimana kita lebih memeriahkannya sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemerdekaan itu. Yang sedihnya adalah kita sedang sholat zuhur dan sholat asar sampai sholat isya di masjid di hari kemerdekaan masih terdengar suara riuh-riah orang-orang menyaksikan atau para peserta lomba. Mereka tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak maghrib, tidak isya. Ini kita katakan salah, keliru di dalam memahami makna kemerdekaan. Padahal mukadimah undang-undang pun sudah jelas atas berkat rahmat Allah. Rahmat itu tadi kita katakan dengan kemerdekaan semakin dekat manusia kepada Allah, itu disebut rahmat. Kalau diberikan kenikmatan tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, itu bukan rahmat, istidraj. Iblis minta kepada Allah agar berumur panjang, dikabulkan Allah. Apakah pengabulan Allah atas keinginan iblis adalah rahmat? Bukan, istidraj namanya. Kenapa? Dengan panjangnya umur iblis tidak membuat dia semakin taat kepada Allah, malah semakin untuk dia mencari sebanyak-banyaknya pengikut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Baik. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Mari kita melangkah kepada pelajaran yang terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yaitu bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan. Karena di awal di awal kajian kita tadi sempat kita sampaikan firman Allah surat Ali Imran ayat 26 bahwa Allah bisa memberikan kekuasaan kemenangan kepada siapa yang dia kehendaki dan bisa mencabutnya. Allah memberikan kemerdekaan kepada warga kaum muslimin di negeri ini. Allah bisa mencabut nikmat kemerdekaan ini. Allah bisa mencabut nikmat kemerdekaan ini. Dan Allah bisa memberikan kekuasaan kepada para penjajah. Bisa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Kapankah Allah mencabut nikmat kemerdekaan ini? Kalau warga khususnya kaum muslimin di negeri ini kebanyakannya kufur terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Allah menyebutkan gambarannya di surat An-Nahl ayat 112. Allah berikan gambaran di pada ayat tersebut. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi anhumillah fa adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah berikan perumpamaan tentang suatu negeri yang tadinya masyarakatnya mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, makmur sejahtera itu adalah gambaran kehidupan kemerdekaan. Sebab tujuan merdeka itu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat makmur, sejahtera. Karena itulah penjajahan bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan yang harus dihapuskan. Ya, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berarti kemerdekaan itu adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Allah berikan gambaran. Ada suatu negeri, masyarakatnya itu makmur, sejahtera. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Banyak rezeki datang kepada penduduk negeri itu dari berbagai arah. Tetapi ternyata kebahagiaan yang dirasakan oleh penduduk negeri itu tidak langgeng. Kenapa tidak langgeng? Maka farats bi anhumillah. Mereka itu kufur terhadap nikmat Allah. Allah berikan dia nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran, nikmat kesejahteraan, tapi mereka fakafarat bi'anhumillah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kufur terhadap nikmat Allah, fa'azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah timpakan kepada penduduk negeri itu pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, bima kanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Apa perbuatan mereka? Kufur. Pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan ini adalah diantara gambaran hidup terjajah. Orang terjajah itu dekat-dekat dengan kemelaratan. Kalau orang terjajah itu dekat-dekat dengan ketakutan. Bukan dekat, memang benar-benar akan dirasakan itu. Bahkan tidak akan tercabut dari kehidupan mereka. Seolah pertolongan itu jauh. Karena Allah mengibaratkan pakaian. Pakaian yang menempel di tubuh. Libas salju, pakaian kelaparan, pakaian ketakutan. Artinya
kemelaratan dan ketakutan itu hampir merata di semua wilayah di negeri tersebut dan dirasakan hampir semua oleh warganya. Ya. Nah, jadi masyiral muslimin, ayat ini memberikan petunjuk penyebab utama tercabutnya kenikmatan kemerdekaan adalah kekufuran. Contohnya nanti ini di tahun 2024, ya ini kita ikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi mengingatkan kita, mana qada qaumunil ahda illa sullitu alaihim aduhum. Kalau penduduk suatu negeri mereka sudah mulai mengobral murahkan amanah, mereka memperjualbelikan amanah. Salah satu makna amanah itu adalah memilih pemimpin. Karena kata Nabi, wal amiru 'alan nasi huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan yang mengambil urusan manusia adalah seorang pemimpin, dan itu adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diurusnya dari urusan banyak orang. Nah, jadi siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, maka dia itu sedang mengambil sebuah amanah dan tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi munculnya pemimpin ini tidak dapat dilepaskan dari orang-orang di sekitarnya yang memilihnya dan mendukungnya. Maka kata Nabi, mana qadaqamunil ahda illa sullitu alaihim aduhum. Kalau masyarakat dalam memilih pemimpinnya mereka sudah mulai mengobral murahkan amanah, memperjualbelikan amanah, ya. Dipilih pemimpin karena adanya janji-janji bayaran, janji-janji uang, ada serangan fajar mendadak. Jika itu kemudian menjadi alasan dia memilih pemimpinnya, sulito alaihim aduhum. Allah akan memberikan kekuasaan kepada para penjajah yang menjadi musuh mereka. Kita bisa jadi akan terjadi lagi kalau kemudian kita dalam memilih pemimpin bukan karena kualitasnya, bukan karena aspek imannya, agamanya, tapi karena dunianya, karena hartanya. Maka kemudian Allah menghukum kita dengan kita mendapatkan pemimpin yang berkuasa adalah para penjahat, para mafia, yang akhirnya akan mendatangkan kesulitan kehidupan kita di dunia, bahkan susah untuk kita menjalankan ibadah dan agama. Bukankah ada dari partai tertentu dan calon tertentu yang sudah pernah menyampaikan di antara programnya kalau dia menang, dia terpilih adalah akan mengimpor pelacur Cina ke Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia menang nanti kurikulum akan dirubah, di antaranya pesantren-pesantren ditutup. Nah ini kalau kemudian dia menang, ya akan terjadi seperti itu. Besar peluangnya terjadi karena dia sudah merencanakan dan memprogramkan, mengagendakan itu. Kita sudah dengar dan kita sudah tahu dan itu banyak beritanya. Ketika kita masih memilihnya juga, Allah akan hukum kita. Dengan negeri ini dikuasai oleh para mafia, dikuasai oleh para penjajah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kemerdekaan bagi negeri ini. Baik. Jadi masyiral muslimin, kalau ternyata kekufuran, dosa maksiat penyebab utama tercabutnya kemerdekaan di negeri ini, maka penyebab utama yang bisa mempertahankan dan melanggengkan kemerdekaan ini adalah ketaatan kepada Allah, amal soleh. Dan di antara bentuk amal soleh yang Allah ajarkan di dalam ayat yang ketiga surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada dua petunjuk Quran di dalam ayat tersebut untuk kita melanggengkan kemerdekaan. Pertama adalah dengan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lalu memujinya dan meninggikan serta memuliakannya. Ini yang pertama. Mensucikan Allah, kemudian meninggikannya dan memuliakannya itu dalam empat hal. Yang pertama adalah kita sucikan Allah secara zat, lalu kita tinggikan dan kita muliakan Allah secara zat. Bahwa Allah lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya tidak ada yang akhir setelah Allah dan tidak ada yang awal sebelum Allah.
Allah Maha Tunggal. Maka karena itu mensucikan zatnya Allah adalah dengan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab hak Allah secara zat adalah al-ma'luh, disembah. Begitu kemudian kita masih menyembah kepada selain Allah, berarti kita telah merendahkan zatnya Allah karena menyamakan zat Allah dengan makhluk. Maka sucikan zatnya Allah, tinggikan dan muliakan zatnya Allah. Yang kedua, sucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan memuliakannya, meninggikannya. Bahwa Allah terbebas dari segala sifat ar-razila, sifat rendahan. Kalau manusia mungkin pengecut, Allah tidak bakal pengecut. Kalau manusia berbuat zalim, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kalau manusia lemah, Allah tidak ditimpa dengan kelemahan. Kalau manusia bakhil, Allah tidak bakhil. Allah kita bebaskan, kita sucikan dari segala sifat rendahan. Lalu kita tinggikan Allah, kita muliakan Allah secara nama dan juga sifat. Bahwa walillahi asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang utama, nama-nama yang agung. Kemudian kita sucikan Allah secara kemampuan, lalu kita muliakan dan kita tinggikan Allah secara kemampuan. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu Allah Maha mampu. Ya, Allah mampu memberikan kemerdekaan pada negeri ini dan Allah bisa mencabutnya. Allah kuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian kita sucikan Allah dari perbuatan Allah, bahwa perbuatan Allah itu maha tinggi, perbuatan Allah itu maha mulia. Perbuatan Allah kepada hambanya hanya dua, kalau bukan rahmat pasti hikmah. Karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Jangankan kepada manusia, bahkan kepada makhluk di alam selain manusia, Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepadanya. Lalu kemudian cara yang kedua, cara yang pertama ini mensucikan dan meninggikan Allah atau memuji Allah. Wujud implementasinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud implementasinya adalah takwa, yaitu iman dan takwa kepada Allah. Maka jika warga ini beriman, warga ini bertakwa, maka Allah akan melanggengkan kemerdekaan. Sebagaimana janjinya di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah menjanjikan lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, maka Allah akan bukakan untuknya keberkahan-keberkahan dari langit, dari bumi, dari laut, dan dari berbagai arah. Baik, cara yang kedua untuk mempertahankan kemerdekaan, dan ini cara yang sangat mudah bagi kita semua, adalah wastaghfirhu, menjadi masyarakat yang beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita lakukan. Kita beristighfar kepada Allah minimal 100 kali setiap hari. Itu paling minimal. Kita mulai dari diri kita, tularkan kepada istri kita, kepada anak kita, lalu kepada warga kita, kepada teman-teman sosmed kita, teman-teman kantor kita. Sampaikan dia beristighfar kepada Allah minimal 100 kali setiap hari. Kenapa 100 kali? Sebab dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi tidak kurang istighfarnya 100 kali setiap hari. Kalaupun dalam kondisi kita malas, jangan sampai kurang dari 70 kali. Sebab dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi pernah beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Artinya standar rata-rata yang kita lakukan adalah 100 kali. Kalaupun dalam kondisi berat, dalam kondisi malas, setidaknya tidak kurang dari 70 kali kita beristighfar setiap hari. Semakin banyak semakin bagus. Maka istighfar dijaminkan Allah kalau kita rutinkan, kita jaga, Allah langgengkan kemerdekaan. Apa dasarnya? Dalilnya surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah bilang, Allah sekali-kali tidak akan mengazab kalian, mengazab penduduk suatu negeri, selagi Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah penduduk negeri itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menimpakan azab, siksaan, hukuman, musibah, bala, bencana pada penduduk satu negeri yang masyarakatnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, kata para mufassir,
ada dua sebab utama yang dijadikan Allah sebagai penolak bala, sebagai penghalang musibah, sebagai penolak bencana. Dan dua itu, yang pertama sudah tidak bisa kita andalkan, sudah tidak bisa lagi kita berwasilah dengannya, yaitu Nabi SAW hidup di tengah-tengah penduduk kaum, sehingga Allah menjaminkan tidak akan turun bala, bencana, musibah, siksaan kepada kampung tersebut karena Nabi hidup di tengah-tengah mereka. Wasilah ini sudah tidak bisa kita andalkan sebab Nabi sudah lama wafat. Yang paling bisa kita andalkan adalah yang kedua. Apa itu yang kedua? Beristighfar kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala, bencana, musibah pada penduduk satu negeri di mana mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bisa kita lakukan. Dan karena itulah masyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, nikmat kemerdekaan yang sudah 78 tahun kita dapatkan ini, jangan kemudian kita lalai atau kita menganggap ini langgeng. Ini bisa tercabut. Maka ketika kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini, maka diantaranya jadilah warga yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 100 kali kita beristighfar setiap hari, insyaallah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Allah pasti akan memenuhi apa yang Allah janjikan untuk melanggengkan nikmat kemerdekaan pada negeri ini. Baik masyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita di subuh hari ini, di hari Sabtu yang keempat, tentang kajian, tafsir dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan memberikan taufik untuk mengamalkan kebenaran dan mengistiqomahkan kita di atas kebenaran dan mematikan kita sebagai pejuang kebenaran. Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa, apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, mari kita tengadahkan tangan kita untuk menyempurnakan majelis ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, masyarakat kita, dan juga kebaikan warga kaum muslimin di negeri ini. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghaffar ya Razzaq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghayra muhsin wa la fa'ati. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi baladina hadza Indonesia wa fi biladil muslimin wa fil biladi fiha al-muslimun wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahhid sufufal muslimin.
Allahumma rfa'il wala, Allahumma rfa'il bala 'anil muslimin, Allahumma anzil sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma ja'al hadha baladan balada Indonesia aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka